ilah Imamul Haramain wal Imam Mahalli rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna bi'ibadikas shalihin. Terakhir sampai ya. Terakhir nahi ya. Berarti sekarang wa amal am itu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal amu. Wa ammal 'ammu fa huwa ma 'amma syai'aini fasa'idan. Oke. Jadi di sini beliau membahas mengenai lafaz-lafaz 'am. Perlu kita ketahui bahwa, dan ini sudah pernah saya sampaikan di awal-awal pembukaan, yang namanya usul fikih ini banyak membahas lafaz, banyak fokus membahas apa? Lafaz. Sehingga memang yang dibahas ini berkisar pada lafaz-lafaz. Bagaimana seorang usul fikih, seorang usuli menganalisa satu lafaz. Lafaz itu kan macam-macam. Ada yang am, ada yang khos, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang mujmal, ada yang mubayyan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dibahas memang fokus pada lafaz. Banyak fokus pada lafaz. Nah, salah satu salah satu dari macam lafaz-lafaz yang ada baik dalam Al-Quran, hadis maupun kalam-kalam Arab adalah lafaz am. Apa definisi am? Wa ammal ammu, adapun am, fahuwa. Ini berarti pembahasan keberapa nih dalam usul fikih, dalam bab usul fikih yang beliau buat di Waraqat? Pembahasan ke 3 apa keempat? Pertama kalam, kedua terus amr, nahi, terus keempat am. Wa ammal ammu, adapun am, fahuwa ma amma syai'aini fasa'idan. Am adalah lafaz am adalah ma satu lafaz amma syai'aini, yang amma itu apa ya? Mencakup, atau amma itu bisa juga yang mencakup, meliputi, lah itu juga bisa. Amma syai'aini fasa'idan. Lafaz am adalah lafaz yang mencakup dua hal atau lebih, dua hal bahkan lebih dari dua. Pertama, al-ammu. Kata-kata al-ammu di sini alnya adalah al-lil ahdi dzikri. Maksudnya, kenapa disebut lil ahdi dzikri? Karena al di sini untuk menunjukkan bahwa am ini adalah pembahasan am yang sudah pernah disinggung sama beliau di awal-awal, bahwa bab usul fikih ini akan terdiri dari kalam, amr, nahi, am, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi al-am di sini alnya apa? Lil ahdi adzikri, menunjukkan sudah pernah disebut am di sini. Itu satu. Kemudian yang kedua, definisi am, beliau menggunakan definisi ma'amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Lafaz am adalah lafaz yang mencakup dua hal bahkan lebih, min ghairi hasrin, tanpa ada batasan. Imam Haramain rahimahullah dalam kitabnya yang lain, dalam kitab At-Talkhis, beliau mendefinisikan am dengan definisi yang mirip-mirip. Beliau sebutkan dalam kitabnya At-Talkhis, al-ammu huwa al-qawlu al-mustamil ala syai'aini fasa'idan. Lafaz am adalah lafaz yang yashtamil, yang mencakup. Al-qawlu, lafaz am adalah al-qawl, satu qawl. Qawl itu berarti apa? Bedanya kalam, kalimah, qawl. Apa? Qawl itu lebih general, lebih umum daripada kalam. Setiap kalam sudah pasti qawl, tapi qawl belum tentu kalam. Di qaul itu bisa mufid, bisa ghairu mufid, dan seterusnya dan seterusnya. General dia, umum. Di kata beliau, am adalah al-qaul, satu qaul, al-mustamil, yang mencakup atau mengandung ala syai'aini, mengandung dua hal fasa'idan atau lebih. Ini mirip-mirip dengan ta'rifnya apa? Imam Haramain dalam kitabnya sendiri, yaitu Waraqat ini. Ulama yang lain misalnya mereka ada yang mendefinisikan am dengan definisi al-am huwa al-lafdhu al-mustaghriq li jami'i ma yasluhu lahu
bihasabi wad'in wahidin daf'atan. Lafat am adalah lafat yang menghabisi. Nah ini. Lafat am adalah lafat yang menghabisi li jami'i ma yasluhu lahu. Menghabisi segala sesuatu yang layak disematkan kepadanya. Bihasbin wad'in wahidin daf'atan. Sekali ucap langsung mencakup semua hal. Contohnya misalnya, ketika saya mengatakan atau ketika dalam Al-Qur'an ada ayat innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, ya kan? Al-insan di situ maksudnya apa? Seluruh jenis manusia. Siapapun masuk ke dalam kata-kata insan di situ. Saya, kalian semua, Jokowi, Prabowo, Ronaldo, Joe Biden, Gibran dan seterusnya masuk ke dalam kata-kata al-insan lafi khusr. Kemudian baru setelahnya ditakhsis illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Tentu saja kecuali yang beramal dan beriman dan beramal soleh. Nah itu contoh lafat am. Nah kita harus bedakan antara lafat am sama nakiroh. Ini dua hal yang berbeda. Kita harus membedakan antara lafat am dengan lafat nakiroh. Karena nakiroh itu makna yang terkandung dalam kalimat nakiroh itu berbeda dengan makna yang terkandung dalam lafat am. Apa bedanya? Jadi wa kharaja biqaulihi daf'atan an-nakirah fi siyaqil itsbat ka rajulin fa innaha mustaghriqatun walakin istighraquha badaliyun la daf'atan wahidah. Tadi saya katakan bahwa lafaz am itu al-mustaghriq li jami'i ma yasluhu lahu. Satu lafaz yang kalau diucapkan maka dia menghabisi segala sesuatu yang layak disematkan kepadanya, daf'atan wahidah, sekali ucap. Tapi kalau nakirah sama-sama yastaghriq tapi istighraquha bukan daf'atan wahidatan tapi istighraquha badaliyun. Contohnya misalnya begini. Kalau saya mengatakan jaa rajulun. Kalau saya mengatakan apa? Jaa rajulun, telah datang seorang lelaki. Apakah maksudnya semua hal yang layak disebut lelaki masuk ke dalam situ? Apakah kalau saya mengatakan jaa rajulun berarti semua lelaki datang? Enggak dong. Rajulun itu makrifat apa nakiroh? Rajulun nakiroh, ya kan? Rajulun apa? Nakiroh. Nakiroh itu kan di antara maknanya nakiroh itu dia memang belum tertentu, siapapun bisa masuk. Tetapi walaupun siapapun bisa masuk kepada rajulun, makna yang terkandung dalam rajulun hanya satu orang. Makna yang terkandung dalam rajulun hanya satu orang. Beda sama kalau lafadz am. Kalau lafadz am betul-betul mencakup semuanya. Maka kalau saya mengatakan innal insana lafi khusr, berarti seluruh manusia dalam kerugian, nggak peduli siapapun. Semuanya masuk. Tapi kalau jaa rajulun, apa berarti? Yang datang cuman seorang laki. Siapa seorang laki itu? Terserah siapapun. Yang penting satu orang, dia laki-laki. Asal dia layak disebut lelaki, maka dia masuk dalam kalimat saya jaa rajulun. Apakah semua lelaki? Jelas tidak. Karena rajulun di sini bukan lafadz am, tapi dia lafadz apa? Nakiroh. Bisa dibedakan rajulun sama am. Kalau misalnya saya mengatakan idzbah khurufan misalnya. Misalnya saya perintah kemarin dalam pembahasan perintah amr disebutkan bahwa al-aslu fil amri lil wujub kan begitu. Misal ada perintah berbunyi idzbah khurufan. Sembelihlah biri-biri. Khuruf itu biri-biri. Khuruf di sini am atau nakiroh? Khurufan. Khuruf di sini nakiroh. Sehingga perintah idzbah khurufan maknanya sembelihlah satu biri-biri. Kamu dikatakan telah selesai mengerjakan perintah itu ketika kamu sudah nyembelih satu biri-biri. Idzbah baqaratan, sembelihlah satu sapi. Maka dengan kamu mendatangkan satu sapi, terus kamu sembelih apapun sapi itu, pokoknya dia layak disebut sapi, maka kamu sudah dianggap sebagai orang yang melaksanakan perintah idzbah baqaratan. Itu bedanya am sama nakiroh. Oke. Kita lanjutkan dikit dulu. Wa ammal amu, lafadz am adalah fahuwa ma'amma syai'aini fasa'idan. Am itu pokoknya setiap lafadz atau qaul yang mencakup dua hal atau lebih. Pokoknya semua hal yang layak disebut atau yang layak masuk pada qaul itu, layak masuk pada lafadz itu, masuk ke dalam lafadz am. Min ghairi hasrin, tanpa batasan. Nah ini loh. Ada kata-kata tanpa batasan. Min ghairi hasrin, tanpa apa? Tanpa batasan. Sehingga kata-kata min ghairi hasrin ini mengecualikan nakiroh itu tadi. Atau mengecualikan misalnya kata-kata saya mengatakan jaa alfa rajulin. Saya mengatakan jaa alfu rajulin, telah datang 1000 orang lelaki.
Itu ma'rifat, itu bisa ma'rifat karena apa namanya? Mudhof ilaih ya. Misalnya saya menyebutkan adat lah ya. Saya menyebutkan satu bilangan. Saya menyebutkan satu bilangan. Pertanyaannya, bilangan yang nakiroh itu kan juga amma syai'aini faso'idan. Bisa nggak dia disebut sebagai am? Saya ulangi, misalnya saya menyebut satu angka. Angkanya ini banyak. Tadi kan definisi am apa? Fahuwa ma'amma syai'aini faso'idan. Setiap lafadz yang di dalamnya mencakup 2 hal atau lebih. Terus saya menyebutkan satu angka. Angkanya 1000 atau 1 miliar 1 juta misalnya. Katakanlah, angkanya 1000. Itu sudah kira-kira sudah mencakup 2 hal atau lebih nggak? Mencakup dong. Berarti harusnya kalau saya mengatakan satu lafadz yang ada angka di situ, angkanya lebih dari 2, berarti itu masuk dalam definisi ma'amma syai'aini faso'idan, kan harusnya begitu. Pertanyaannya, apakah angka itu disebut lafadz am? Tidak. Kenapa? Karena definisi am masih ada lanjutannya. Ma'amma syai'aini faso'idan min ghairi hasrin, tanpa ada batasan. Tapi kalau saya sudah menyebut satu angka, berarti batasannya ya angka itu. Ketika saya menyebut 1000 orang, ya berarti batasannya ya 1000 orang itu tidak bisa lebih. Tapi kalau saya mengatakan rojulun, ar-rojul, seorang lelaki, atau lelaki, al-insan, manusia, maka berapapun jumlah manusia, mau dia 1000, mau dia 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, dan seterusnya, itu masuk ke dalam am, kata-kata al-insan itu tadi. Oke. Min qawlihi, kata-kata am ini diambil dari kata-kata ammamtu Zaidan wa Amron. Aku menyamaratakan Zaid dan Amr bil ato' dalam pembagian. Maksudnya ketika aku memberi Zaid dan Amr, saya samaratakan semuanya. Nah itu loh. Di ammamtu Zaidan wa Amron bil ato'. Aku menyamaratakan pemberian kepada Zaid dan Amr. Artinya rata sudah, kena semua, dapat semua. Wa ammamtu jami'an nas bil ato'. Aku menyamaratakan seluruh manusia bil ato' dengan pemberian. Ini tentu saja makna lughawi ya ini makna lughawi, bukan makna istilahi. Kalau makna istilahnya itu tadi al-ammu fa huwa ma'amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Aisyamilathum bihi, yakni maksudnya semua secara general atau semuanya masuk di situ. Semua manusia dapat pemberian saya. Nah, dapat sembako yang saya bagi-bagi, misalnya begitu. Misalnya fafil ami syumulun. Nah, ini bedanya. Fafil ami syumulun wa fin nakirati badaliyun. Jadi kalau dalam am itu syumul, artinya mencakup segala hal yang masuk layak disebut ke dalam lafadz itu, tapi kalau nakiroh itu sifatnya apa? Badaliyun. Apa sifatnya apa? Al-am umumuhu syumuli wal nakirah umumuhu badali. Am itu keumumannya syumuli, mencakup semua hal, min ghairi hasrin, tanpa ada batasan. Tapi kalau nakirah umumuhu, umum juga nakirah itu karena enggak makrifat dia. Tapi keumuman nakirah itu sifatnya apa? Badali. Jadi misalnya contoh paling gampang gini. Saya bilang, kalau saya mengatakan semua santri ikut ro'an semua. Semua santri ikut ro'an semua. Dengan saya mengatakan ro'an, tahu ro'an nggak? Nggak tahu ya. Ro'an itu adalah tradisi di pesantren, bersih-bersih pesantren. Itu namanya ro'an. Jadi bersih-bersih gitu ya, apa? Gotong royong. Hah? Di pondokmu namanya operasi semut. Nah. Gotong royong gitu aja lah ya, bersih-bersih. Bersih-bersih massal. Saya mengatakan seluruh santri diharapkan untuk ikut bersih-bersih massal atau ro'an. Dengan saya mengatakan, bandingkan ketika saya mengatakan misalnya, siapapun santri, siapapun santri, asal dia santri, dia ikut ro'an. Bahasanya kok agak susah gitu ya. Yang pertama tadi apa? Seluruh santri-santri diharapkan ikut ro'an. Tapi bahasa yang kedua, saya menggunakan kata-kata, soalnya susah kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itu enak, tinggal dikasih al, buang alnya, selesai. Jadi bahasa Arab itu memang luar biasa. Enaknya gitu, dibuat bahasa Indonesia itu agak susah nanti. Nyari padangan dan terjemahnya yang pas. Contoh yang kedua misalnya, saya mengatakan, diharapkan salah satu santri, nah ini, pakai lafadz itu aja. Diharapkan salah satu santri untuk ikut ro'an. Beda nggak antara yang pertama sama yang kedua? Beda kan? Kalau yang pertama itu, pertanyaan saya,
Dua kalimat ini sama-sama umum nggak? Sama-sama umum. Yang pertama itu umum. Yang kedua umum nggak? Umum juga, siapapun santri kan? Kan saya mengatakan salah satu santri diharapkan untuk ikut ro'an atau beres-beres atau piket. Kira-kira yang saya maksud dengan salah satu santri itu siapa? Udah tertentu belum? Belum, masih umum. Masih belum saya tentukan siapa. Sama-sama umum, dua contoh tadi sama-sama umum. Bedanya apa bedanya? Kalau yang pertama tadi diharapkan semua santri ikut, yang kedua salah satu aja. Siapa salah satu? Terserah. Itu yang disebut badali, itu yang disebut badali. Jadi pahami? Nah, badali itu maksudnya kamu terserah mau milih siapa, yang penting dia layak disebut santri, ya sudah. Itu sudah bisa digunakan untuk mewakili santri-santri yang lain. Yaitu bedanya badali, lafadz badali sama syumuli. Ini istilah penting. Jadi kalau al-am umumuhu syumuli wal nakirah umumuhu badali. Oke. Sekarang wa alfadhuhu. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Ada perbedaan nggak ketika lafadz am itu nakirah atau ma'rifat? Oh, nah ini yang mau kita bahas. Lafadz am itu nggak ngawur. Maksudnya lafadz am itu jadi gini, lafadz am itu adalah lafadz-lafadz yang sudah maudhu. Lafadz-lafadz maudhu yang memang sejak awal oleh orang Arab dikatakan itu lafadz am. Kita nggak bisa membuat lafadz am sendiri. Contoh misalnya, di antara lafadz am adalah isim mufrad yang kemasukan al. Tapi alnya bukan al ta'rif, nanti saya jelaskan. Di antara lafadz am adalah isim mufrad yang kemasukan alif lam. Alnya bisa lil jinsiyah, al jinsiyah nanti. Terus kamu tanya, kalau misalnya al ini saya hilangkan, dia masih am nggak? Ya sudah nggak am. Karena lafadz am itu hanya lafadz isim mufrad yang kemasukan alif lam. Di sini beliau menyebutkan empat contoh lafadz am. Walaupun sebetulnya nanti ada banyak sekali lafadz am. Di antara misalnya ulama lain, ada yang misalnya Imam Al-Lai, beliau menyebut dalam kitabnya lafadz am itu lafadz maudhu yang memang sejak awal dimaudhukan untuk lafadz am itu ada 24 jumlahnya. Ada banyak. Jadi di sini Imam Haramain hanya nyebut 4 saja. Sekali lagi, lafadz am adalah lafadz yang memang sejak awal sudah dibuat sama orang Arab seperti itu. Jadi kita nggak bisa buat lafadz am sendiri, nggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Tapi kalau nakiroh itu ya didul ma'rifah, selesai. Nakiroh itu umum, didul ma'rifah. Pokoknya asal dia bukan isim ma'rifat. Apa itu isim ma'rifat? Isim yang kemasukan al ta'rif, kemudian isim yang dimudhof ilaih, kemudian isim dhamir, isim mausul dan seterusnya. Itu semua isim-isim ma'rifat yang sudah jelas. Selain isim ma'rifat berarti dia isim nakiroh. Isim nakiroh itu lebih umum, lebih general daripada am. Tapi kalau lafadz am ini tidak bisa dikarang-karang. Lafadznya sudah tertentu. Nah, maka di sini terus beliau mengatakan wa alfadhuhu. Lafadz-lafadznya am, al maudhu'atu lahu, itu loh. Lafadz am yang memang sudah dipakai, dimaudhukan untuk apa? Makna am. Sehingga lafadz am itu bukan lafadz yang apa? Bukan lafadz seperti nakiroh begitu. Pokoknya asal dia bukan khos berarti dia am. Oh, enggak begitu. Am itu lafadznya tertentu. Wa alfadhu dan lafadz am ya, al maudhu'atu lahu. Ini menurut jumhur ulama, bahwa jumhur ulama atau kebanyakan ulama lah, aktsarul ulama, mereka mengatakan bahwa lafadz am itu lafadz-lafadz yang sudah maudhu, lafadz-lafadz maudhu seperti makna maudhu. Seperti dalalah wat'iyah, kira-kira begitu. Nah, lafadz-lafadz am yang maudhu ini yang beliau sebutkan hanya 4, walau tadi sudah saya bilang bahwa ada banyak ulama, antara misalnya Imam Al-Alai, beliau menyebut ada berapa? 24, ada 24 lafadz. Beliau di sini tentu saja hanya menyebutkan 4 karena memang kitab ini untuk mubtadi', jadi nggak perlu disebut banyak-banyak, sebagai contoh aja. Al-fadhu al-maudhu'ah. Jadi ini ikut pendapat aktsarul ulama, yang aktsarul usuliyin, yang mengatakan bahwa apa? Lafadz am itu lafadz-lafadznya sudah apa? Sudah maudhu'. Ini aktsarul usuliyin yang oleh para ulama disebut sebagai madhabu arbabil umum. Di madhab yang mengatakan bahwa lafadz am itu lafadz maudhu', ini madhabnya disebut madhab apa? Madhab arbabil umum. Arba'atun, kata Imam Al-Haramain, ada 4. Yang pertama adalah al-ismu, kalimat isim, al-wahid, isim mufrad. Wahid di sini wahid bermakna lughawi, maksudnya isim mufrad. Al-mu'arraf bil alif wal lam, yang diberi alif dan lam. Nahwu innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, ila akhir. Isim mufrad, al-insan, insan kan isim mufrad, kemudian kemasukan alif lam.
Maka al-insan di sini dia termasuk lafadz yang am. Ketika Allah berfirman innal insana lafi khusr, berarti seluruh manusia yang layak istighraqi, ya kan? Istighraqnya itu istighraq apa? Syumuli, bukan badali. Syumuli, mencakup semua hal. Semua yang masuk ke dalam kategori insan masuk ke dalam situ semua. Istighraqi, semua insan lafi khusr, sungguh dalam kerugian. Illal ladzina amanu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentu saja alif lam yang dimaksud di sini ini bukan alif lam lil ahdi dan juga bukan alif lam lil hakiki. Ada berapa macam alif lam? 4. Ada banyak. Al harfu ta'rifin awil lamu faqat fanamatun arraftakul fihin namat wa qad tuzadu laziman kallati wal ana wal ladina thumma allati walid tirarin kabanatil aubari kadza wa tibtan nafsa ya qaisus sari wa ba'dul a'lami alaita khala lil lamhi ma qad kana anhu nuqila kal fadli wal harithi wan nu'mani kal fadli wal harithi wan nu'mani. Terus fa dzikru dza wa hadfuhu siyani. Fa dzikru dza wa hadfuhu siyani. Wa qad yasiru alaman bil ghalabah mudhafun aw mashubu al kal aqabah. Terus wa hadfa al dhi ing tunadi aw tudif aujib wa fi ghairihi ma qad tanhadif. Itu tadi satu bab nazm alfiyah. Oke. Al ada berapa? Al ada banyak. Ada apa? Ada banyak. Nah, saya tarifnya ya. Oke. Yang pertama, ini al yang paling umum lah, yang umum kita kenal. Yang pertama ada al ta'rif. Al ta'rifiyah. Nama lain al-ta'rifiyah ini adalah al-ahdiyah, al-lil ahdi. Di al-ta'rifi itu sama atau nama lainnya adalah al-lil ahdi. Maksudnya apa? Maksudnya al-lil ahdi adalah al yang ketika satu kalimat diberi al-lil ahdi atau al-ta'rifi, itu artinya kalimat tersebut sudah sama-sama diketahui oleh mutakalim dan sami. Saya ulangi lagi ya. Ketika satu kalimat kemasukan al-lil ahdi atau al-ta'rifi, itu artinya kalimat tersebut sudah sama-sama diketahui oleh al-mutakallim, saya sebagai orang yang berbicara, dengan as-sami yang mendengar. Jadi ketika saya mengatakan ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki, maka kata-kata rajulun di situ artinya belum sama-sama diketahui oleh saya mustami atau belum diketahui oleh mutakallim atau belum diketahui oleh sami. Atau hanya saya yang tahu, saminya yang enggak tahu. Tapi ketika saya kasih al ja'a ar-rajulu, maka artinya apa? Telah datang seorang lelaki yang saya dan kamu sama-sama sudah tahu siapa lelaki itu. Nah, kira-kira begitu. Itu makna ringkas dari al-ta'rifi atau al-lil ahdi. Cuman al-lil ahdi ini ada beberapa macam. Yang pertama al-lil ahdi dzikri. Yang pertama al-lil ahdi adz-dzikri. Apa itu al-lil ahdi dzikri? Al-lil ahdi dzikri adalah al yang disebutkan setelah sebelumnya kamu menyebutkan lafadz yang sama tapi dalam bentuk nakiroh. Saya ulangi. Ketika seseorang menyebutkan lafadz dalam bentuk nakiroh, kemudian dia mengulang lafadz itu, terus diberi al, maka alnya ini al lil ahdi adz-dzikri. Artinya al ini menunjukkan bahwa lafadz ini lafadz yang sama seperti yang sudah saya sebut sebelumnya, yang sama-sama nakiroh. Contohnya dalam Al-Qur'an. Wa arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu ar-rasul. Wa arsalna, dan kami telah mengutus, yaitu Allah, ila fir'auna, kepada Fir'aun, rasulan, seorang rasul. Masih nakiroh kan ini? Kami Allah telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, masih nakiroh. Terus fa'asa fir'aunur rasul. Terus si Fir'aun maksiat atau tidak mau taat kepada ar-rasul. Rasul siapa? Ya rasul yang di awal tadi yang diutus kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunu ar-rasul. Alnya itu lil ahdi adz-dzikri. Karena sebelumnya sudah disebutkan dalam bentuk nakiroh. Ini satu, yang pertama. Kemudian yang kedua ada al-lil ahdi dzihni. Apa itu lil ahdi dzihni? Al-lil ahdi dzihni itu al, gampangannya, al yang antara saya, mutakallim, dengan mustami sudah sama-sama tahu, sehingga nggak perlu saya jelaskan. Sebelumnya sudah dijelaskan belum? Belum saya jelaskan, belum saya sebutkan sebelumnya. Tapi ini sudah saya dengan mutakallim sudah sama-sama tahu pokoknya. Jadi contohnya saya sama Zidan sudah sepakat, pokoknya Rizki ini kita katakan sebagai rojul, ar-rojul gitu. Pokoknya lelakinya lelaki ya ini, hakikatnya lelaki ya Rizki ini. Sehingga kalau misalnya Rizki datang terus saya bilang ke Zidan,
ya Zidan ja'ar rajul, langsung paham Zidan sama saya karena sebelumnya kita sudah sama-sama tahu. Nah, ada chemistry kira-kira begitu. Contoh misalnya dalam Quran. Nah, contoh dalam Quran yang alnya itu lil ahdi adz-dzihni. Idhuma fil ghar. Idhuma fil ghar. Idhuma ketika mereka berdua. Siapa itu? Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar fil ghar, di dalam sebuah gua. Gua apa itu? Gua apa itu? Apakah sebelumnya gua Hira sudah disinggung? Bukan gua Hira dong. Oh, gua apa? Bukan gua Hira, gua Tur. Ini berarti belum lil ahdi ini. Ini belum lil ahdi ini berarti. Dihninya belum connect ini. Bahaya ini. Harus baca sirah supaya iya, syarat untuk supaya bisa tahu dihni itu harus baca apa? Harus baca sirah. Jadi kenapa Allah menyebut Al-Ghar? Karena sudah masyhur, tidak perlu disebut, semua orang sudah tahu itu satu gua yang sangat bersejarah di mana Nabi dan Sayyidina Abu Bakar ketika hijrah dikejar orang kafir kemudian berlindung di dalam gua itu dan seterusnya. Sayyidina Abu Bakar dalam satu riwayat disebutkan kakinya sampai digigit kalajengking. Sampai kemudian beliau mengadu kepada Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad mengatakan la tahzan innallaha ma'ana idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Bersejarah sekali. Jadi tidak perlu disebut idhuma fi ghari thurin, tidak perlu. Langsung idhuma fil ghar. Alnya ini apa? Lil ahdi dzihni. Mengasumsikan antara mustami' dengan mutakalim sama-sama sudah tahu. Kemudian ada al itu lil ahdi huduri. Lil ahdil huduri. Maksudnya apa? Al lil ahdil huduri itu ringkasnya adalah al yang disebutkan untuk menjelaskan bahwa kalimat ini yang saya maksud yang sekarang, hudur. Al hudur, sekarang ini. Bukan yang nanti-nanti, bukan yang kemarin-kemarin, tapi yang sekarang ini. Contohnya apa misalnya? Contoh dalam Al-Qur'an adalah ayat al yauma akmaltu lakum dinakum. Dalam Al-Quran contohnya apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini alnya itu lil ahdi apa? Lil ahdil huduri. Sekarang ini. Hari apa sekarang ini? Hari apa waktu ayat itu turun? Hari Arafah. Al-yauma akmaltu lakum. Di hari ini, di mana aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Alnya apa itu? Lil ahdi. Lil ahdil huduri. Nah ini, al ini yang al-ta'rifi atau alil ahdi yang sudah saya sebut ini semuanya alnya lit ta'rif. Sehingga ketika ada isim mufrad, lafadz mufrad kemasukan al ini, maka dia tidak menjadi am, tidak menjadi lafadz am. Kenapa? Karena ini alnya lit ta'rif. Yang dimaksud oleh beliau arba'atun, yang pertama al-ismul wahid al-mu'arraf bil alif wal lam, ini adalah isim-isim mufrad yang kemasukan alif lam tapi alnya itu bukan al ta'rif dan bukan alil ahdi atau bukan alil ahdi. Yang barusan saya sebut itu semuanya alnya lil ta'rif atau lil ahdi. Lah terus alnya lil apa? Ada banyak al lagi. Misalnya contoh, al yang kedua, al lil jinsiyah. Al lil jinsiyah. Al lil jinsiyah itu apa? Al lil jinsiyah. Gampangannya al lil jinsiyah itu al untuk al yang dimasukkan ke satu lafadz. Kemudian lafadz itu maknanya menjadi atau lafadz itu bermakna bahwa segala jenis hal yang cocok dengan jenis lafadz itu, maka dia masuk ke situ. Nah, alil jinsiyah. Alil jinsiyah. Contohnya apa contohnya? Ya contohnya ini, innal insana lafi khusr. Maksudnya apa? Al di situ alil apa? Bukan lil ahdi atau ta'rifi tapi alil jinsiyah. Maksudnya adalah innal insana, sesungguhnya seluruh jenis manusia. Nah, itu loh. Maka ketika ada satu lafadz, alil jinsiyah ini ketika masuk ke dalam isim mufrad atau isim apapun, isim jamak atau isim mufrad, maka dia tidak menjadikan isim itu ma'rifat. Saya ulangi ya. Al jinsiyah ini ketika dia masuk ke satu lafadz, satu kalimat, maka dia tidak menjadikan kalimat itu menjadi isim apa? Ma'rifat. Jadi kaidah umum yang mengatakan bahwa di antara isim ma'rifat adalah isim yang kemasukan al, itu umum. Alnya harus diperinci dulu, al apa? Karena tidak semua al yang masuk ke dalam isim mufrad atau isim jamak itu membuat kalimat tersebut menjadikan kalimat itu ma'rifat. Di antaranya al jinsiyah ini tidak menjadikan isim ini ma'rifat. Innal insana lafi khusr. Jadi al di sini alil apa? Al jinsi. Artinya seluruh jenisnya manusia. Nah, kira-kira begitu. Ma'rifat enggak? Sama sekali tidak.
Nah, contoh misalnya dalam ayat Al-Qur'an yang lain, alil jinsiyah. Misalnya apa ya? Misalnya ayat Nah ini, mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Kamatsalil himari. Al yang masuk dalam kata-kata al-himar, itu alnya lil apa itu? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan alnya itu lit ta'rif, tapi ada yang mengatakan alnya itu lil jinsi aja. Jadi alnya masuk ke dalam kata-kata himar itu tidak menyebabkan himarnya menjadi makrifat. Coba kamu artikan ya. Matsalul ladzina hummilut taurata. Perumpamaan orang yang membawa kitab Taurat. Membawa kitab lah ya. Enggak perlu Taurat lah. Membawa kitab, kitabnya tebel-tebel, kitabnya wakeh. Matsalul ladzina hummilut taurat tsumma lam yahmiluha. Tapi dia enggak paham isi kitab yang dia punya itu, yang dia bawa. Cuman bawa nenteng-nenteng aja di mana-mana. Perumpamaannya seperti apa? Kamatsalil himari yahmilu asfara. Kamatsalil himar, al-himar. Kata-kata al-himar di situ alnya lil apa? Kalau kamu mengatakan alnya li ta'rif, himarnya siapa itu? Himarnya siapa? Enggak ada kejelasan. Dan sebelumnya tidak pernah dijelaskan itu himarnya siapa? Enggak ada. Mas, para ulama mengatakan alnya di sini bukan al-lil lil ahdi atau bukan al-li ta'rif tapi al-lil jinsi. Untuk menjelaskan seluruh himar, enggak perlu himar yang tertentu. Kalau misalnya, nah ini yang jadi soal, yang akhirnya jadi perdebatan apa namanya, perdebatan nahwu yang cukup masyhur di kalangan para ulama. Ketika saya mengatakan matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmilu kamatsalil himar yahmilu asfara. Kata-kata yahmilu asfara itu jadi apa kedudukannya coba? Kan jumlah tuh, ya kan? Yahmilu asfara, jumlah. Jatuh setelah sebelumnya ma'rifat apa nakirah? Al-himar. Kamatsalil himar, al-himar yahmilu asfara. Al-himar itu ma'rifat apa nakirah? Nakirah. Nah, kan saya bilang tadi ada khilaf para ulama kan. Ada yang bilang itu alnya lil ta'rif. Kalau lil ta'rif berarti dia ma'rifat. Kalau lil jinsi berarti dia nakirah. Ada kaidah yang mengatakan al-jumal ba'dal ma'rifah al-jumal ba'dal ma'rifah hal. Ya, wal jumlah ba'dan nakirah sifah. Jumlah yang jatuh setelah isim ma'rifat itu dia jadi apa? Hal. Tapi jumlah yang jatuh setelah isim nakirah jadi sifat. Contoh saya mengatakan Ja'a Zaidun yarkabu. Ja'a telah datang Zaidun Zaid yarkabu. Yarkabu jadi apa? Jadi hal. Kenapa jadi hal? Karena Zaidun ma'rifat. Yarkabu ini jumlah fi'liyah kan jatuh setelah Zaidun isim ma'rifat, maka dia kedudukannya jadi hal. Maka Ja'a wis teko sapa Zaidun Zaid, yarkabu hale nunggang sapa si Zaid. Tarkib Jawanya begitu. Tapi kalau misalnya Ja'a rajulun yarkabu, maka apa maknanya? Yarkabu di situ maknanya apa? Kedudukannya apa? Sifat. Ja'a rajulun, ja'a wis teko sapa rajulun wong lanang, yarkabu kang nunggang sapa ya si rajul. Ja'a telah datang rajulun seorang lelaki, yarkabu yang dia sedang menunggang sesuatu. Tapi kalau saya mengatakan Ja'a Zaidun yarkabu, Ja'a telah datang Zaidun Zaid yarkabu dalam keadaan menunggang. Lah maka perdebatan ulama nahwu itu yang mengatakan kamatsalil himari yahmilu asfara, yahmilu asfara di situ kedudukannya apa? Menurut pendapat yang tahqiq kedudukannya adalah sifat. Kenapa sifat? Karena al di situ menurut pendapat yang tahqiq alnya lil jinsi dan al lil jinsi itu tidak berfaedah ta'rif. Maka al-himar di situ dianggap sebagai lafadz yang nakirah, jumlah yang jatuh setelahnya menjadi sifat. Kamatsalil himar kaya dene himar yahmilu kang. Nah, kang mikul sapa yo si himar asfara. Paham? Berarti kita mengetahui apa? Jinsi atau yang lain muqtadul hal. Ya, bisa muqtadul hal. Kalau kita mengucapkan berarti terserah kita mau jadi jins. Yo asal jangan ngawur aja. Asal jangan ngawur karena nggak bisa nanti ente misalnya menggunakan alil ahdi dzikri. Saya pengennya lil ahdi dzikri padahal sebelumnya belum ada penyebutan apa-apa. Saya pengennya lil ahdi dzini loh. Kamu belum connect sama sami. Jadi yo harus tetap mempertimbangkan. Nah. Enggak boleh sembarang. Kenapa? Kamatsal enggak dong. Kalau sifat ya dia
jumlahnya itu jumlah sifatnya itu fi mahalli jarrin. Karena kamatsalil himari kan, yahmilu kan jadi sifat. Mausufnya siapa? Himar majrur. Sebab mudhof ilaih. Maka dia himar di situ jumlahnya itu fi mahalli jarrin sifah. Tapi kalau yahmilu di situ alnya kamu artikan al litarif, maka jumlah yang satu setelahnya hal, maka dia fi mahallin nasbi. Oke, saya selesaikan al dulu lah. Ini alnya belum selesai soalnya. Tadi al jinsi selesai. Sekarang ada al itu al lil kamaliyah. Al lil kamal, al yang menunjukkan kesempurnaan. Ketika ada satu lafaz diberi al itu, maka maknanya seluruh yang kesempurnaan yang ada dalam lafaz itu masuk di dalamnya. Contoh misalnya dalam Al-Qur'an hadzal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu al yang masuk dalam kata-kata al. Kitab itu alnya lil apa? Lil kamal. Menunjukkan bahwa ini kitab ini sempurna. Kenapa? Karena Al-Qur'an. Nah, itu al lil kamal. La alil kamal ini tufidu ta'rif. Memberi faedah ta'rif, bukan hanya ta'rif dia. Jadi fa'al huna la tufidu ta'rifan faqat wa la tuhaddad jinsan faqat wa innama tufidu istifa sifatil kamal fil musyar ilaih. Bukan hanya berfaedah makrifat saja, bukan hanya menentukan apa yang diberi al itu saja, tapi juga mengandung seluruh sifat-sifat kesempurnaan yang terkandung dalam kitab tersebut. Itu alnya lil kamal. Kemudian ada al, sebenarnya ada banyak ya, saya loncat-loncat aja. Ada al itu al zaidah, seperti yang kita banyak tahu. Misalnya al zaidah itu nanti ada dua macam. Waqad tuzadu laziman kallati wal ana wal ladzina tsummalati. Jadi al zaidah itu ada kalanya ziyadah lazimah, ada kalanya ziyadahnya ghairu lazimah. Yang ziyadah lazimah contohnya apa? Al yang masuk ke dalam isim-isim mausul, allati, alladzina dan seterusnya. Yang ghairu lazimah misalnya apa? Ghairu lazimah contohnya biasanya banyak dalam syair-syair, hanya untuk melengkapi kalimat aja. Melengkapi kalimat. Jadi al itu tidak berfaedah ta'rif, tapi juga tidak berfaedah jinsiyah juga. Lah itu apa? Ziyadah aja. Lah kenapa kok ditambah? Untuk melengkapi bahar. Untuk melengkapi bahar. Nah, jadi kadang penyair itu agak semena-mena. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Oke, terus ada alil ghalabah. Nah, alil ghalabah. Apa itu alil ghalabah? Alil ghalabah itu adalah al yang ketika dimasukkan ke dalam satu lafaz, maka al itu berfaedah bukan. Al itu berfaedah bahwa makna lafaz itu makna yang sudah makna yang sudah sangat masyhur. Nah, itu ghalabah itu makna. Maksud ghalab itu begitu. Ini sudah masyhur, jadi saya kasih al untuk membedakan yang ini dengan yang tidak masyhur. Contoh misalnya, ada kata-kata sibaweh. Ada orang misalnya saking terobsesinya sama Imam Sibaweh, akhirnya nama anaknya dikasih nama Sibaweh. Kemudian banyak orang terobsesi sama Imam Sibaweh, akhirnya banyak orang namanya jadi apa? Sibaweh. Akhirnya Sibaweh jadi nama pasaran. Udah kayak Rizky, itu pasaran banget itu kan. Rizky. Soporne. Kalau Ibhar itu masih inilah ya, masih lumayan jarang lah ya. Agak-agak eksklusif lah, masih lumayan lah. Kurang masyhur. Cuman tadi ya, misalnya Sibaweh kemudian jadi nama yang kayak Rizky gitu. Jadi nggak karu-karuan. Nama tukang becak Sibaweh, penjual pecel, supir trimko Sibaweh, segala macam misalnya. Akhirnya kamu bingung ketika kamu sedang menerangkan sesuatu terus kamu mengatakan waqala Sibaweh. Seorang bilang, ini Sibaweh yang mana nih? Ini Sibaweh yang jual jual full, penjual full, supir trimko apa yang mana? Kamu beri al. Qala Sibaweh. Maka orang, ini lil ghalabah. Maksudnya Sibaweh, Imam Sibaweh itu. Imam Sibaweh. Yang punya Alkitab. Yang kitabnya sempat dibakar sama istrinya. Kemudian akhirnya istrinya diceraikan. Masyhur. Allahu a'lam. Itu namanya alil ghalabah. Fatimah, banyak nama Fatimah. Tapi ketika diberi al-Fatimah, maka yang dimaksud Fatimah adalah putri baginda Rasulullah SAW. Itu lil ghalabah.
Nah, kemudian ada, jadi al itu bisa juga masuk ke isim alam. Jadi isim alam itu sudah ma'rifat sebetulnya kan? Isim alam itu ma'rifat, tapi kenapa diberi al lagi? Oh, alnya ternyata lil ghalabah. Nah, kemudian ada al itu lil lamhil asl atau lil lamhis sifah, itu juga bisa. Apa itu al lil lamhil asl? Ringkasnya al lil lamhil asl itu adalah al yang masuk ke satu lafaz. Kalau dia sudah masuk ke satu lafaz, maka biasanya tujuannya untuk harapan bahwa orang yang diberi nama itu ketularan sifat-sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Atau ada unsur-unsur dalam nama tersebut yang ada di dalam orang yang diberi nama itu. Contohnya di sini misalnya yang dibuat contoh ad-dhuhak. Atau kalau dalam Alfiyah kan kal-fadli wal harithi wan nu'mani. Contoh yang paling gampang ad-dhuhak. Kalau ada orang namanya ad-dhuhak, maka harapannya atau biasanya orang yang namanya ad-dhuhak itu memang banyak ketawa, sering ketawa. Lah alnya itu lil apa? Alnya itu lil lamhil asl. Untuk lamah itu kan melirik asal, melirik mana asal. Maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa orang yang dikasih nama ini itu banyak sifat-sifat yang sama dengan namanya. Kalau namanya dhuhak berarti dia banyak ketawa. Kalau namanya misalnya al-fadl berarti dia banyak keunggulan-keunggulannya, bibit unggul ini. Ada alnya? Ada enggak ada alnya. Enggak. Al-Farhat. Oke. Ad-dhuhak. Walaupun sebetulnya tidak disyaratkan kalau ada orang diberi nama ad-dhuhak kemudian dia harus banyak-banyak ketawa terus jadi stand up komedian, ya enggak harus juga. Enggak harus. Oke, itu tadi sedikit dari macam-macam al. Nah, jadi sekali lagi al yang dimaksudkan di sini al yang masuk kepada apa? Masuk kepada isim ma'rifat yang menjadikan lafadz itu umum, menjadikan lafadz itu menjadi lafadz yang am, itu bukan al lil ahdi, bukan juga al lil ghalabah dan seterusnya yang tufidul ma'rifah, tapi al di sini adalah al lil jinsi yang ketika al ini masuk ke satu lafadz, maka lafadz itu tidak menjadi apa? Ma'rifat. Oke. Dah, wasmul jam'i al mu'arraf bil lami, sama ya. Ya. Nah, satu lagi, di antara bukti atau di antara dalil, di antara tanda-tanda bahwa lafadz ini am itu apa? Di antara tanda-tanda untuk kita tahu bahwa lafadz ini am adalah dia bisa diistisnai, bisa diberi istisna. Bisa dikecualikan, ada yang bisa dikecualikan darinya. Contohnya ini tadi, innal insana lafi khusr, terus illal ladzina amanu. Ada yang bisa dikecualikan dari al-insan. Itu di antara ciri bahwa lafadz ini am. Tapi kalau lafadznya enggak am, enggak bisa diberi istisna. Contohnya misalnya ja'a rajulun illa, lu enggak bisa. Rajulun cuma satu, terus kamu istisna. Apa yang kamu kecualikan? Dari kata-kata rajul enggak bisa. Nah, di antara tanda-tanda bahwa lafadz ini am adalah dia bisa diberi apa? Istisna. Nah, kemudian wasmul jam'i, isim jamak. Isim jamak al-mu'arraf bil lam, sama ya. Isim jamak yang diberi alif lam di mana? Sebentar. Ya. Al-nya di sini sama seperti al yang masuk kepada isim mufrad itu tadi. Lil jinsi. Contohnya apa? Faqtulul musyrikin. Nah, ini contoh senangannya Zidane ini kalau ini. Bunuhlah semua orang musyrik. Ini alnya terus Zidane bilang, "Oh, ini alnya kan lil umum." Akhirnya nemu orang-orang koptik gitu terus diwajari karo Zidane. Enggak boleh gitu dan. Ya, orang itu ya maknai Quran ya kudu enek aturane. Ya, saya terangkan ini penting nih, biar orang-orang radikal kayak Zidane ini tobat. Jadi faqtulul musyrikin itu alnya apa dan? Atau gini, lafadz al musyrikin itu kan am. Ya kan? Kenapa am? Apa bukti bahwa dia am? Karena al musyrikin itu isim jamak yang kemasukan alif lam, di mana alnya itu bukan berfaedah, tidak berfaedah ta'rif. Oke. Nah, kan akhirnya otak-otak radikal kan terus berpikir bahwa kalau gitu semua orang musyrik diperintahkan Allah untuk membunuh dan sifat sighatnya amr ini faqtulu wal aslu fil amri lil wujub. Berarti membunuh orang kafir itu apa? Wajib. Semua orang kafir wajib dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Nabi aja punya ada komunitas Yahudi ketika di Madinah ya. Walaupun ada ayat faqtul musyrikin sama Nabi enggak dibunuh kok. Terus gimana cara memahaminya? Nah, ini yang penting. Saya bilang tadi, setiap lafadz am itu pasti ada takhsisnya. Setiap lafadz am itu pasti ada takhsisnya. Ma min amin illa ja'a ba'dahu at-takhsis.
Tidak ada satu lafadz am kecuali pasti nanti ada taksusnya, pasti itu. Nggak ada am yang umum begitu aja nggak ada taksusnya. Pasti setiap lafadz am itu ada taksusnya. Contoh misalnya dalam ayat. Ayo, kamu bisa nggak nyari taksis dalam ayat ini? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Ada nggak yang bernyawa tapi nggak mati? Ada nggak taksisnya? Kan tadi klaim saya mengatakan bahwa setiap am itu pasti ada taksisnya. Kullu nafsin itu lafadz am, karena setiap lafadz yang kemasukan kullu itu nanti faedahnya umum. Dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Sekarang yang mentaksis ayat ini apa coba? Bidadari. Wildanun mukhalladun, hurin 'ain. Jadi ada ciptaan-ciptaan Allah yang bernyawa, yang memang sama Allah nggak dibuat mati. Siapa itu? Bidadari. Bidadari itu nggak ada matinya. Wildanun mukhalladun, pelayan-pelayan di surga itu nggak ada matinya. Jadi pasti ada taksisnya. Termasuk kata-kata al-musyrikin di sini, faqtulul musyrikin, bunuhlah setiap orang musyrik. Ada nggak taksisnya? Ada. Apa taksisnya al-musyrikin? Taksisnya adalah hadis Nabi, man qatala dhimmiyan faqad adani. Barang siapa man adza dhimmiyan faqad adani. Kalau saya nggak salah bunyi redaksinya begitu. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, orang musyrik tapi dia dhimmi, maka dia telah menyakitiku, kata Nabi. Artinya bahwa tidak semua musyrik dong. Ada musyrik-musyrik yang lain yang kita haram, dilarang untuk mengganggu mereka. Siapa itu? Kafir dhimmi, kafir mu'ahad, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa dipahami? Nah, terus musyrikin di sini siapa? Musyrikin di sini adalah kafir harbi, orang-orang kafir yang memerangi kita. Di mana penjelasannya? Di mana kita dapat penjelasan seperti itu? Dalam ayat yang lain. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian la yanhakumul 'anil ladzina lam yuqatilukum. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak membunuh kalian. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negara kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Di kita itu tetap diperintahkan untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir selama orang kafir itu tidak mengusir kita, tidak membunuh kita. Tapi kalau kafirnya sudah Israel, ya jelas Israel yang membombardir saudara-saudara kita di Palestina, itu ya jelas harus harus dibunuh. Kalau itu harus apa? Harus jihad. Nah, berangkat Dan, sana Dan. Oke. Oke. Nah, kemudian nahwu faktul musyrikina sudah. Wal asma al mubhamah, dan isim-isim, seluruh isim-isim mubham. Kaman fiman yaqil. Kaman dakhala fi dari fahuwa amin. Ini ya, isim-isim mubham ini juga termasuk isim yang dianggap sebagai lafadz al-maudhu' lil 'am, lafadz yang memang sejak awal sudah digunakan untuk makna am. Isim-isim mubham contohnya apa? Man fi man yaqil, man untuk siapapun yang berakal, kaman dakhala dari fahuwa amin. Jadi man di sini tentu saja memasukkan man yang syartiyah, atau man yang mausulah, atau man yang istifhamiyah. Nah, bisa man syartiyah, bisa man mausulah, atau man istifhamiyah. Contohnya, man dakhala dari fahuwa amin. Ini mana apa nih? Syartiyah. Ini mannya mana apa? Man syartiyah. Man dakhala dari fahuwa amin. Barang siapa yang masuk rumahku fahuwa amin, maka dia akan mendapatkan keamanan. Nah, man di sini berarti maknanya apa? Am, umum, siapapun, tidak peduli. Mustaghriq, syumuli. Wa ma fi ma la yaqil. Kalau man tadi untuk yang yakil, untuk yang akil, tapi kalau ma itu untuk yang ghairu akil. Nahwu ma ja'ani minka akhadtuhu. Ma apapun ja'ani minka, ja'ani yang datang kepadaku minka darimu, akhadtuhu pasti aku akan ambil, aku akan terima. Artinya pemberian apapun yang asal itu dari kamu pasti saya terima, enggak akan saya tolak. Nah, apapun pemberian asal itu dari kamu, maka saya terima. Ma di sini apa? Asal ma-nya itu digunakan untuk fima la yakil, untuk hal-hal yang ghairu akil, benda-benda, jamadat dan seterusnya. Ini berarti umum. Maknanya apa? Umum. Ya. Kemudian wa ayyun istifhamiyatan au syartiyatan au mausulatan. Ayyun yang istifhamiyah, atau ayyun yang syartiyah, atau ayyun yang mausulah. Sekali lagi ya.
Ini lafat-lafat ini nggak boleh kamu karang-karang sendiri, nggak boleh tambah-tambah sendiri. Ini lafat-lafat yang sudah maudhu, nggak bisa kamu tambah-tambah sendiri. Jadi emang ya sama iya aja udah dari orang Arab. Wa ayun istifhamiyatan au syartiyatan au mausulatan. Ayun yang istifhami, syarti atau mausulah. Fil jami, maksudnya fil jami itu ay man yakil wa ma la yakil. Baik untuk yang berakal atau yang ghairu akil. Contohnya apa? Ayyu abidi ja'aka ahsin ilaih. Siapapun budak-budakku, siapapun hamba-hambaku, ja'aka yang datang kepadamu ahsin ilaihi, maka hendaknya kamu baiki dia. Kamu berbuat baik kepada dia. Ayun di sini berarti untuk yang akil atau yang ghairu akil? Akil. Dan ayun di sini yang istifhamiyah, syartiyah atau mausulah? Syartiyah. Ayun yang syartiyah. Oke. Wa ayyul asya' aratta a'taitukahu. Apapun ayul asya', ayyal asya', hal apapun, aratta yang kamu mau, a'taitukahu pasti aku akan beri kepadamu. Ini ayun di sini apa? Lil akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Segala sesuatu yang kamu mau pasti akan saya beri. Contoh yang lil istifhamiyah, misalnya contohnya adalah, nah tadi kan baru yang syartiyah sama apa? Mausul. Contoh yang lil istifhami misalnya ayyun nasi indak, ayyun nasi indak. Siapa jenis manusia yang ada di sisimu? Nah, ini ayunnya lil apa? Lil istifham. Oke. Wa aina fil makan. Aina yang untuk mempertanyakan al makan, tempat. Nahwu aina ma takun akun. Akun ma'ak. Nah, dimanapun kamu berada, aku akan bersamamu. Aina ma takun akun ma'ak. Aina ma takun akun ma'ak. Berarti dimanapun, ya dimanapun. Yakin dimanapun, yakin dimanapun. Nggak usah. Mau ngasih ini tapi yes nggak jadi. Terus. Wa mata fi zaman. Mata tapi untuk menunjukkan zaman, waktu. Ini juga bermakna apa? Am. Contohnya nahu mata syi'tuka. Kapanpun aku mau, aku akan datang kepadamu. Berarti kapanpun, yes kapanpun. Wa ma fil istifham. Ma untuk istifham pertanyaan. Nahwu ma indaka. Apa yang ada di sisimu? Wal jaza. Ma yang untuk bermakna apa? Jaza. Apa itu jaza? Jaza itu secara bahasa artinya balasan. Secara istilah artinya adalah, atau definisinya adalah tarattubu amrin ala amrin akhar. yakni implikasi atau konsekuensi atau akibat dari suatu perkara. Akibat satu perkara dari perkara lain. Itu namanya jaza. Contohnya apa? Nahwu ma ta'mal tujzabih. Apapun yang kamu kerjakan tujzabih, maka kamu akan dibalas, mendapatkan balasan dari perbuatan itu. Nah, jazanya di mana? Ya jazanya tujzabih itu tadi. Bahwa apapun yang kamu kerjakan, maka kamu akan, nah maka itu loh, jika maka itu adalah jaza. Konsekuensi, implikasi atau akibat. Akibat justru jaza itu akibat. Akibat dari sesuatu yang sudah kamu sebutkan di awal. Ma ta'mal tujzabi. Apapun yang kamu kerjakan, maka kamu akan dibalas sesuai dengan pekerjaan itu. Wa fi nuskhatin, dan di nuskhah yang lain, nuskhah waraqat yang lain, wal khabaru badalul jazai. Khobar di sini sebagai kata-kata khobar sebagai ganti dari kata-kata jaza. Berarti ada nuskhah yang ditemukan oleh Imam Mahalli rahimahullah yang berbunyi wa ma fil istifham wal khobar, bukan wal jaza tapi wal khobar, karena dalam nuskhah yang lain Imam Mahalli menemukan kata-kata khobar itu sebagai ganti dari jaza. Jadi wal khobar badalul jaza fi nuskhatin. Contohnya apa? Nahwu alimtu ma amilta. Alimtu ma amilta. Alimtu ma amilta. Aku tahu apa yang kamu kerjakan. Lama di sini ma-nya bukan lil jaza tapi ma-nya lil khobar. Alimtu, aku tahu, ma apapun, amilta yang kamu kerjakan. Kemudian kalau alimtu ma alimta bisa apa? Alimtu ma alimta. Ya sama aja kan? Tadi amilta. Ya kan? Sama aja. Enggak sih. Enggak, maksudnya secara makna sama aja, tapi di tempatmu apa? Alimta. Alimta. Oh, di tempat saya amilta. Alimtu ma amilta. Di tempatmu apa? Amiltu ma amilta. Amiltu. Ma amilta. Loh, amiltu ini malah. Ini apa? Amiltu ma amilta. Oh, amiltu juga. Oh, amiltu ya. Ini alimtu. Oke. Ya, ya. Berarti secara penggunaan ma sama aja. Ma-nya sama-sama lil khobar. Cuman artinya kan beda. Kalau
amil tu ma amilta, aku akan kerjakan apa yang kamu kerjakan, kan begitu. Kalau alim tu ma amilta, saya tahu apa yang kamu perbuat. Ya sama aja, ma-nya sama-sama lil khobar. Jangan-jangan ini emang salah nih. Ada cetakan yang lain nggak? Ini kan semua kan dari nuskhoh ini semua kan? Nuskhohnya siapa? Cetakannya Darul Aslain kan? Nggak semua. Enggak, masa nggak semua? Nggak semua. Punyamu apa, Yon? Cetakan apa tuh? Nggak tahu. Nggak tahu. Maktabah Islamiyah. Oh, Maktabah Islamiyah. Tapi sama ya, amil tu ma amilta. Ambil tuh. Ah ya. Amil itu ma amil ta. Apa itu? Cetakan apa itu? Itu kayaknya bagus tuh ya, covernya. Oh ya, ini bagus nih. Darah apa nih? Mahal itu. Darul Itba, Darul Itba. Darul Amiyah. Oh iya. Apa namanya? Amil. Ya. Covernya bagus. Tapi saya belum lihat apa namanya? Siapa pentahkiknya. Cuman insyaallah benar udah beberapa nuskhoh kita bandingkan, berarti insyaallah ini yang keliru. Ya, amil tu ma amilta. Oke. Dan itu penting ya, apa? Tahqiqun nuskhoh. Itu kan tujuan tahqiqun nuskhoh itu satu. Kenapa kok semakin mahal semakin berkualitas seorang muhakkik, maka kitabnya semakin mahal? Alasannya karena memang pekerjaan muhakkik itu sebetulnya satu tapi susah. Apa itu? Tujuan muhakkik itu apa? Tujuannya apa coba? Tujuan muhakkik. Satu aja tujuan muhakkik itu. Bagaimana seorang muhakkik itu menyalin kitab, menyalin tulisan sesuai dengan yang dikehendaki oleh musonif. Sesuai dengan yang dikehendaki atau sesuai dengan yang ditulis oleh musonif tanpa ada ziyadah, tanpa ada tambahan, tanpa ada perubahan, tahrif, tahdhif, ziyadah. Jadi kalau ada muhakkik kok dia lebih banyak apa namanya mensyarah kitabnya daripada mentahqiq kitabnya, membanding-bandingkan antara satu nuskhoh dengan nuskhoh lain, itu dianggap muhakkik yang biasa-biasa aja. Itu biasanya loh ya, biasanya begitu. Muhakkik biasa-biasa aja. Kalau muhakkik walaupun syarahnya dikit, hampir nggak ada bahkan. Kayak misalnya tahqiqannya Syekh Nuruddin Aiter itu dalam masalah ulumul hadis. Itu nuskhoh, tapi nuskhoh yang dibandingkan banyak, itu nanti harganya bisa mahal. Kayak contoh misalnya, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabain bukan. Yang tamyizun hasal itu mayizun, ada yang tamyizun hasal, ada yang mayizun hasal. Tanda-tanda kalimat Islam bijarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi. Ente yang kamu hafalannya apa? Tamyizun atau mayizun? Tamyizun kan? Menurut yang pendapat yang tahqiq, bunyinya bukan tamyizun tapi mayizun hasal. Dan itu pendapat yang tahqiq, dan kata muhakkiknya bahwa ini kalimat yang dihapus oleh Imam Ibnu Malik sebelum beliau wafat. Jadi sebelum beliau wafat, di antara yang direvisi ya, katakanlah begitu, yang direvisi kata-kata tamyizun ini. Jadi bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi mayizun hasal. Allahu a'lam. Kemudian mana tadi? Wal jaza nahu ma ta'amul wal khabar. Dah. Wa ghairuhu, dan yang lain-lain kal khabar ala nuskhatil ula wal jaza ala tsaniyah. Wa ghairihi dan yang lain-lain maksudnya kal khabar fi nuskhatil ula, seperti kalau dalam nuskhoh yang pertama berarti kita pakai khabar, tapi kalau pakai nuskhoh yang kedua berarti kita pakai jaza gitu. Jadi sebenarnya banyak lagi ya, ghairi ini bisa memasukkan hal yang lain-lain. Wala fin nakirat. Nah ini dia. Wala fin nakirat, la nafi jinsi yang masuk ke dalam isim-isim nakirah, maka dia berfaedah am. Berfaedah apa? Am. Tilla yang masuk ke isim nakirah, maka dia berfaedah apa? Am. Jadi an-nakirah, nah ini penting nih ya. Tadi saya bilang bahwa bedanya nakirah sama umum itu apa? Bedanya an-nakirah sama am itu apa? Kalau nakirah itu umumuhu badali. Tapi kalau am umumuhu syumuli. Ini adalah nakirah fi siyaqil itsbat. Nakirah fi siyaqil itsbat. Ketika isim nakirah itu siyaknya itu itsbat, maksudnya dia disebutkan dalam kalimat-kalimat positif, dalam kalimat-kalimat mujabah, bukan salibah, dalam qadhiyah mujabah, maka nanti nakirah itu umumuhu syumuli. Badali. Tapi ketika nakirah itu disebutkan fi siyaqin nafi atau fi siyaqis salibah, maka dia syumuli, menjadi am dia. Contohnya apa contohnya? Kalau saya mengatakan la rajula fid dari. Contoh saya mengatakan fid dari rajulun. Nah, ini. Coba perhatikan.
Kalau saya mengatakan fit dari rojulun, di rumah ada lelaki. Apakah maksudnya seluruh lelaki yang ada di dunia ini ada dalam rumah? Enggak. Hanya satu orang lelaki. Siapa itu? Terserah. Yang saya bilang tadi badali. Tapi kalau saya mengatakan la rojula fit dari, apa maknanya? Tidak ada seorang. Semua lelaki yang ada di alam semesta ini tidak ada di rumah itu. Nah, itu loh bedanya. Ketika nakiroh fi siyakin nafi, maka dia menjadi am. Tapi kalau an nakiroh fi siyakil itsbat, dia menjadi apa? Nakiroh biasa. Jadi pahami? Nah, kalau saya mengatakan fit dari rojulun, maknanya apa, Riz? Berarti di dalam rumah itu ada lelaki tapi dia satu orang. Enggak semua orang lelaki ada di dalam rumah itu dong. Tapi kalau saya mengatakan la rojula fit dari, maknanya apa? Tidak ada semua laki. Tidak ada laki-laki, jenis laki-laki apapun di dalam rumah itu. Seluruh laki-laki di alam semesta ini nggak ada di situ. Nah, itu loh. Itu bedanya an-nakirah fi siyaqil itsbat wan nakirah fi siyaqi an-nafi. Nggih. Nahwu la rajula fid dari. Ini sudah saya jelaskan tadi contohnya la rajula fid dari. Dikit lagi. Wal umum min sifatin nutqi, dan al-umum, keumuman itu min sifatin nutqi, termasuk dari sifat-sifat an-nutqi, sifat pengucapan, sifat pelafalan, sifatun nutqi. Ya. Wala yajuzu da'wal umum fi ghairihi minal fi'li wa ma yajri majrahu. Nah, ini beliau bilang apa coba? Wala yajuzu da'wal umum. Kamu enggak boleh mengklaim al-umum, mengklaim adanya keumuman. Ini lafadznya kan umum loh. Kamu tahu dari mana itu umum? Jangan buat lafadz umum sendiri, kira-kira begitu. Wala yajuzu, seorang tidak diperbolehkan da'wal umum, mengklaim adanya lafadz yang umum fi ghairi, di selain lafadz-lafadz yang sudah disebutkan tadi. Tentu saja maksudnya seperti lafadz-lafadz yang sudah disebutkan tadi. Karena lafadz umum ada banyak. Minal fi'li, misalnya fi'il, nggak ada kalimat fi'il umum, itu nggak ada. Fi'il umum itu nggak ada. Wa ma yajri majrahu, dan apapun yang berlaku seperti hukum-hukumnya kalimat fi'il. Contohnya apa? Kama fi jam'ihi sallallahu alaihi wasallam baina shalatain fi safari rawahul Bukhari. Seperti misalnya hadis di mana Nabi menjamak salat antar dua salat fi safari, ketika safar. Rawahul Bukhari, yang hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Fa innahu la ya'ummu safar at-tawil wal qasir. Kamu enggak boleh mengatakan, "Lu Nabi kan." Nah, ini kita harus cari hadisnya nih. Mana hadisnya nih? Nah, ini nih. Ya, bentar. Ya, hadis jamak baina shalatain fi safar fi antul mawdi. Aduh, enggak ada ya. Ada yang disebutkan hadisnya enggak? Coba cari. Apa? Bunyinya gimana? Aywa, yajma'u baina Aywa, kana Rasulullah SAW yajma'u baina sholati dzuhri wal asr. Ada kata-kata kana Rasulullah SAW yajma'u. Yajma'u kan kalimat fi'il. Kamu nggak boleh mengatakan ini kan umum, yajma'u. Berarti harusnya umum, boleh kita itu menjamak sholat kapanpun. Yajma'u kan tulisannya cuma Nabi itu apa? Yajma'u baina sholatain, adzuhr wal asr. Ada lanjutannya nggak? Idza kana ala dzur sayrun. Terus? Wa yajma'u bainal maghrib wal isya. Terus? Udah. Nah, nggak ada penjelasan. Berapa safarnya berapa? Safarnya sejauh berapa? Nggak ada penjelasan. Kamu nggak boleh mengatakan, "Oh, ini umum, asal kita safar, maka kita boleh menjamak." Buktinya hadis itu umum. Yajma'u baina sholatain. Salat zuhur dan asar dan maghrib dan isya boleh dijamak asal safar. Loh, nggak boleh kamu mengklaim umum. Kenapa? Karena umum itu lafadznya sudah lafadz-lafadz yang maudhu. Nggak bisa diklaim-klaim umum. Sehingga kata-kata yajma'u di situ tidak boleh dimaknai secara general seluruh safar, nggak bisa. Maka harus dilihat bagaimana para sahabat memahaminya. Wah, itu perdebatannya panjang. Terus fa innahu innama yaqa'u fi wahidin minhuma kama fi qada'i sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu innama yaqa'u fi wahidin minhuma titik. Ini harusnya titik di sini. Maka yang namanya jamak jamak sholatnya Nabi itu hanya terjadi di salah satu dari safar tawil atau safar qasir. Enggak boleh safar tawil dan qasir sekaligus. Harus salah satu, dan itu sebagaimana yang kita tahu ulama-ulama fikih sudah mengatakan bahwa bolehnya sholat jamak itu hanya ketika safar-safar apa? Safar-safar tawil. Fa innahu innama yaqa'u fi wahidin. Oke. Wa kama fi qadai. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain. Wa kama fi qadaihi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah lil jar. Sebagaimana Nabi memerintahkan atau memutuskan hukum syuf'ah lil jari untuk tetangga. Apa itu syuf'ah? Apa syuf'ah? Kemarin loh. Syuf'ah adalah hak beli paksa. Misal begini, contohnya. Saya sama Rizky kenal akrab. Kita berteman sudah lama. Saling mengenal satu sama lain, tahu sifat masing-masing. Saya sama Rizky janjian, Riz, kita beli tanah.
Kita beli satu tanah, ya. Kita beli satu tanah. Wis pokoknya tanah ini nanti untuk kita berdua. Bagian saya mana, bagianmu mana? Wis nggak usah ditentukan. Pokoknya tanah ini kalau kita mau pakai aja. Pokoknya ini milik kita berdua. Nggak peduli tanah utara, bagian selatan nggak peduli. Pokoknya tanah ini milik kita berdua. Oke, sepakat 50-50. Kita urunan tanahnya harganya 1 M, kita urunan 500 juta. Selesai. Belilah kita tanah, jebret. Kenapa saya nggak membagi tanah itu? Tidak memberi batasan ini tanah saya, ini tanah Rizky. Kenapa? Karena saya tahu Rizky itu orangnya baik. Jadi nggak perlu saya batas-batasi segala. Saya tahu sifat-sifatnya Rizky. Jadi nggak perlu saya beri batasan. Tiba-tiba di suatu hari si Rizky menjual tanahnya tanpa sepengetahuan saya. Datang ke misalnya Zidan, dan saya punya tanah nih 50-50, harganya sekian, kamu belilah. Nanti kamu bareng sama si Izar itu. Yes, nggak apa-apa, dibelilah sama si siapa namanya Zidan. Lah, ketika saya tahu tanahnya sudah dijual sama Zidan, saya kaget. Waduh, saya nggak kenal sama Zidan. Ini orangnya kayak gimana, sifatnya kayak gimana, dan seterusnya. Saya nggak tahu nih orangnya kayak gimana nih. Maka syariat memberi saya hak syuf'ah. Maksudnya apa? Syariat memberi saya hak untuk membeli paksa tanah itu dari Zidan, walaupun Zidan nggak ridho. Jadi bisa bilang, dah nih, saya kasih kamu duit seharga kamu membeli tanah itu dari Rizky 500 juta. Saya kasih, kamu nggak boleh menghargai tanahmu lebih dari itu. Saya kasih harga sekian dan kamu nggak boleh nolak. Itu namanya syuf'ah, itu membeli paksa. Dan itu dibolehkan syariat. Padahal dalam ketentuan jual beli yang namanya antara baik dan mustari, penjual dan pembeli, itu syaratnya diantaranya harus sama-sama apa? Ridho, antarodin. Tapi ini nggak ridho, kok bisa sah? Yes, itu pengecualian. Dari mana dalilnya? Hadis Nabi. Berbunyi apa? Nah, hadisnya berbunyi mana ini? Bentar. Ya. Jara ad-daru ahaqqu bid-dari. Jarud dari ahaqqu bid-dari. Yang tadhiru lahu wa in kana ghaiban idza kana tariquhuma wahidan. Nah, ini. Jadi dalam hadis tetangga rumah itu lebih berhak dengan rumahnya tetangganya, dan dia harusnya menunggu persetujuan dari tetangganya kalau dia mau jual rumahnya. Saya ulangi ya. Dalam hadisnya bunyinya umum sekali, redaksinya umum sekali. Bunyinya adalah tetangga rumah kamu, Riz. Kalau kamu punya rumah, terus kamu ada tetangga di situ, atau kamu punya tanah dan ada tetangga tanahmu yang lain, sebetulnya tetanggamu itu lebih berhak untuk memiliki tanahmu itu dengan cara membeli daripada kamu menjual ke orang lain yang bukan tetanggamu, sehingga nanti tetanggamu punya tetangga lain yang dia nggak kenal, yang akhirnya nanti malah jadi ganggu. Kan itu udah masyhur tuh, banyak orang itu yang nggak akrab sama tetangganya, ya kan? Jadi kalau orang itu nggak cocok itu bisa bahaya juga. Makanya dalam syariat betul-betul dijaga ini. Lingkungan itu betul-betul dijaga. Jangan sampai ada orang yang sama-sama saling nggak cocok akhirnya bertetanggaan. Terus akhirnya tukaran dewe-dewe. Kayak ada di satu daerah itu kemarin masyhur. Ada orang punya rumah. Di samping rumahnya itu ada jalan. Ada jalan kecil. Biasa digunakan orang lewat untuk jalan tembus. Karena kalau orang itu harus lewat jalan lain, dia harus muter jauh. Akhirnya jalan itu digunakan jalan tembus. Sampai suatu ketika pemilik rumahnya ini nggak tahu ada masalah apa sama tetangganya, jengkel, dan tetangganya termasuk orang yang sering lewat situ, akhirnya sama dia disemen, ditembok, nggak bisa buat lewat lagi, ditembok sama dia. Akhirnya jadi kacau antar tetangga. Maka syariat membolehkan hukum hak syuf'ah itu tadi. Jadi saya boleh membeli paksa tanah itu dari si Zidan. Jadi coba perhatikan, redaksi hadis Nabi umum sekali, bahwa tetangga kita itu lebih berhak atas rumah kita daripada kita menjual ke orang lain. Jadi sebelum kita jual ke orang lain, tanya tetangga kita dulu. Saya mau jual tanah saya nih ke orang lain, saya butuh duit. Kamu mau nggak beli? Nah, kalau kamu masih bisa beli, nggak apa-apa. Mending kamu beli aja. Daripada saya jual ke orang lain, nanti orang lain yang beli nggak tahu. Ternyata dia bandar narkoba kan? Nggak ada yang tahu kan? Siapa tahu bandar narkoba. Nah, pertanyaannya, apakah ini berlaku untuk semua tetangga? Sehingga orang-orang yang mau menjual tanahnya harus izin dulu sama tetangganya dengan klaim bahwa ini hadisnya umum. Enggak begitu. Hadis ini umum, hadis ini tidak umum. Kenapa tidak umum? Karena dia pakai kalimat fi'il, jarud dari ahaqqu bidari yang tadhiru lahu wa in kana ghaiban. Kata-kata yang tadhir kalimat fi'il, enggak boleh kamu mengklaim bahwa yang tadhir itu umum, berarti semua tetangga boleh kita tunggu. Loh, enggak bisa. Makanya dalam bab syuf'ah itu hanya yang dibolehkan
mengambil hak syuf'ah itu kalau dalam mazhab Syafi'i hanya siapa? Hanya syarik saja. Orang yang punya tanah, yang dia punya kepemilikan, punya saham di situ, tapi sahamnya tiba-tiba dijual ke orang lain tanpa ada persetujuan. Allahu a'lam. Rawahun Nasa'i anil Hasan mursalan. Imam Nasa'i meriwayatkan hadis itu anil Hasan dari Sayyidina Hasan bin Ali mursalan dalam keadaan ini. Ini al ini. Al yang masuk ke lafaz al Hasan. Alnya apa nih? Alnya zaidah ini kalau ini. Mursalan dalam keadaan mursal. Mursal itu artinya apa? Apa itu hadis mursal? Hadis yang dari seorang membuang sahabat. Ya, mursal itu gampangannya apa? Membuang sahabat. Dari tabi'in kemudian langsung ke baginda Rasulullah SAW. Fa innahu la ya'ummu kulla jarin. Nah, hadis itu tidak untuk semua, tidak umum, tidak am untuk semua tetangga. Lihtimali khususiyatin fi dzalikal jar, karena ada kemungkinan ada tetangga-tetangga khusus yang masuk ke dalam hadis ini. Siapa itu? Ya yang saya bilang tadi. Hanya ini saja hanya syarik saja. Orang yang punya akad musyarakah. Allahu a'lam wal khas. Sudah pembahasan yang lain. Man 'indakum as-su'al. Alfat di sini kan maudhu'ah. Tadi Ya. Musa ada bilang kalau alfat yang maudhu'ah itu disebut, yang berpendapat alfat itu maudhu'ah disebut apa tadi? Ya itu tadi kan. Nah, berarti ada yang berpendapat kalau alfat itu belum maudhu'ah. Ya, ada yang berpendapat lafaz-lafaz itu tidak maudhu'. Tapi itu sebagian kecil dari ulama-ulama usul fikih. Aktsarul usuliyin mengatakan bahwa yang namanya am itu lafadznya apa? Maudhu'ah. Kan am tadi untuk menghabisi semua orang semua. Ya. Terus syawahid di sini itu maksudnya apa? Yang amam tu zaidan au amrun bil ato. Ya kenapa? Maksudnya saya memberikan semua ato saya kepada Zaid dan Amr. Saya menyamaratakan pemberian saya kepada Zaid dan Amr. Nggak ada yang saya tidak kasih, saya kasih semua. Ini syahid di sini hanya syahid lughawi aja, bukan istilahi. Makanya saya bilang tadi ini lughawi, syahidnya lughawi. Dan biasa syahid lughawi itu kan nggak terus harus cocok 100% dengan istilahi. Nggak ada begitu. Yang lain? Jadi korelasinya apa tadi? Sama apa? Maksudnya kenapa harus dikasih syawahid di sini? Ulama kan biasa. Para ulama itu biasa dalam kitab-kitabnya ketika menyebutkan satu ta'rif, definisi tertentu, maka kemudian nanti setelahnya atau sebelum definisi istilahi mereka akan menyebutkan definisi lughawi. Definisi lughawi itu atau ya syahid lughawi lah. Syahid lughawi itu nanti bisa diletakkan sebelum ta'rif istilahi atau bisa diletakkan setelah. Itu biasa. Jadi maksudnya Zaid sama Amr sama-sama dapat. Ya. Sama-sama dapat rata. Jami'an nas Ya. sama-sama dapat. Nah, itu dia. Kemiripannya di situ. Kenapa ini desain syahid? Karena ada sisi kemiripannya karena sama-sama rata semua, kena semua gitu maksudnya. Rata tahu rata kan? Kena semua. Berarti itu kayak majas saja kayak sebagian manusia. Oh enggak, semua manusia. Semua Ya. mustahil. Hah? Kok bisa mustahil? Amam tuh jami anas, kalau yang ngomong Gusti Allah gimana coba? Oh, iya. Amam tuh jami anas min Allah Ta'ala meratakan pemberian kepada seluruh manusia. Mustahil enggak? Ya enggak mustahil. Dan kalaupun manusia juga enggak mustahil akli juga. Ini mustahil adi gitu aja. Kayak siapa namanya? Nabi Sulaiman. Beliau pernah suatu hari bercita-cita pengen ngasih makan seluruh hewan. Jadi beliau bilang, ya Allah, seberapa banyak sih ini saya ini kan harta saya udah banyak, saya sekali-kali lah ya Allah yang sekali-kali yang ngasih makan yang ngasih makan hewan seluruh alam semesta ini saya lah sekali-kali. Serius? Oh iya serius ya Allah. Oh iya sudah kalau gitu. Untuk hari apa? Ditentukan harinya. Hari ini Nabi Sulaiman akan melakukan giveaway, bagi-bagi sembako. Tapi untuk hewan. Nah, akhirnya beliau menyiapkan makanan itu sampai makanan itu dikumpulkan. Beliau pengen ngasih makan seluruh yang ada di alam semesta ini. Mulai dari ikan, kemudian semut, burung, biri-biri, simpanse, bonobo, semuanya pengen dapat. Disiapkan sama beliau makanannya sampai bergunung-gunung. Nah, ketika sudah siap, hari hanya sudah datang, beliau, ya Allah saya sudah siap. Nah, panggil seluruh hewan-hewanmu untuk datang ke sini. Ketika hewan-hewan itu baru datang ke situ, tiba-tiba ada ikan besar sekali loncat makan satu lahap. Makanan sudah dikumpulkan selama berminggu-minggu itu tadi, cuman sekali lahap terus ikannya pergi terus bilang belum kenyang. Nangis Nabi Sulaiman, ya Allah, saya ngumpulkan berhari-hari berminggu-minggu
untuk ngasih makan satu ikan aja belum kenyang. Gimana engkau ya Allah ngasih makan tiap hari seluruh makhlukmu, nggak ada yang engkau kasih, nggak engkau kasih makan, semua engkau kasih rezeki. Lu bayangkan coba. Rezeki itu bukan. Aneh-aneh. Ya Nabi Sulaiman juga pernah bilang sama semut, semut, kamu sehari makan berapa? Kamu setahun kira-kira makananmu habis berapa banyak? Dia bilang, ya setahun saya inilah ya, cukup satu potong roti atau setengah roti, saya lupa itu. Sepotong roti itu kalau nggak salah ya. Sepotong roti. Akhirnya Nabi Sulaiman, oke, saya yang kasih makan kamu saya masukkan ke botol, saya kasih makan kamu selama setengah tahun. Nanti setengah tahun yang akan datang saya kasih lagi. Jadi saya kasih setengah roti. Katanya kan selama setahun dia makan satu potong roti. Berarti estimasinya setengah tahun cukup setengah roti. Nanti setengah tahun yang lain akan Nabi Sulaiman kasih makan lagi setengah roti. Akhirnya betul ditaruh di satu botol begitu. Ya botol yang pokoknya udah bisa bernafas lah dalam botol itu. Dikasih separuh roti. Dimakan. Setengah tahun berikutnya Nabi Sulaiman datang lagi mau ngasih setengah roti sesuai dengan janjinya. Ketika dilihat botolnya ternyata setengah roti itu baru habis setengah. Nggak habis semua. Semutnya ditanya, Nabi Sulaiman bisa ngomong sama semut, sama binatang. Wa qala namnatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yaqtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi ila akhir itu kan. Akhirnya ditanya semut, kamu katanya bilang makananmu selama setahun satu roti. Ini saya kasih setengah roti kok nggak habis. Gimana kamu ini? Bohong kamu sama saya? Oh enggak ya Nabi Sulaiman, saya enggak bohong. Lah kenapa kok kamu makan setengah? Wahai Nabi Sulaiman, biasanya ketika saya tidak engkau kurung di dalam toples ini, itu saya banyak tawakal karena saya tahu yang ngasih makan saya Allah, makanan saya nggak mungkin kurang dan Allah nggak mungkin lupa. Lah sekarang saya cuma bergantung pada engkau, saya nggak bisa keluar, nggak bisa nyari makan sendiri, dan engkau ini manusia bisa lupa, sehingga saya sengaja puasa Daud, sehari makan sehari enggak, akhirnya selama setahun cuma habis apa? Separuh. Kenapa saya hemat-hemat? Karena saya khawatir nanti kalau sampai engkau lupa, wah bisa repot, setengah tahun saya nggak ada makanan, mati saya di sini. Mending saya Daud. Akhirnya orang itu kalau bahkan hewan aja tahu, bergantung kepada pemberian manusia itu diragukan. Saya janji akan memberi, ini gratis, itu gratis. Kalau yang janjinya manusia itu layak untuk diragukan. Siapapun enggak. Tapi jangan lil ahdi dzihni loh ya. Nanti lil ahdi dzihni kacau lil ahdi dzihni. Kan arba'ah kan Zat. Berarti yang satu isim alif lam di isim mufrad. Itu alif lam di isim jamak. Terus itu di isim mubham. Itu satu lagi di lam nakirah berarti. Berarti yang di sini yang ma min ai. Oh, itu masuk juga. Ma itu jadi satu semua. Ya. Mubham, asma mubham itu. Bedanya ma fi ma la ya'tul sama ma fi istifhamiyah sama jaza apa? Gimana? Bedanya ma fi ma la ya'tul sama ma fi istifhamiyah dan ma jaza. Ya kan ma itu kan ada banyak ya. Nah, wa ma fi ma la ya'qil nahu ma ja'ani minka, tidak datang kepadaku minka akhadtuhu. Oh, ama ya. Ma-nya di sini kalau ma ya'qil, pembagian ma la ya'qil dengan ma ya'qil itu kasusnya dalam ma mausul. Kasusnya dalam ma mausul. Tapi kalau istifham ya ma istifham aja udah. Jaza ya ma jaza aja udah. Bukan masalah itu sama jaza. Kenapa? Bukan. Oke. Udah ya? Allahu a'lam bishawab. Allahumma shalli afdhala shalatin ala as'adi makhluqatika sayyid Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Subhanallah bihamdihi.